Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian yang sedang menyimak kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Petir menyambar-nyambar seolah langit sedang marah. Aku berdiri di teras rumah majikanku dengan tubuh gemetar. Perutku yang sudah membuncit 8 bulan terasa sangat berat. Bukan hanya karena beban fisik, tapi juga karena rasa takut dan sakit hati yang mencengkeram dadaku. Di hadapanku, Ibu Hendrawati berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Wajahnya yang biasanya dipoles make up tebal kini tampak bengis. Bibirnya yang tipis itu terus mengeluarkan kata-kata tajam yang menusuk jantungku. "Keluar kau dari rumah ini, pembantu tidak tahu diri," bentaknya. Suaranya mengalahkan gemuruh hujan di luar. "Berani-beraninya kau menggoda anakku. Kau pikir kau siapa? Perempuan kampung sepertimu berani bermimpi jadi bagian dari keluarga Hendrawati?" Aku menelan ludah dengan susah payah. Tanganku refleks memegangi perutku yang besar. Di dalam sana ada janin yang sedang tumbuh. Anak dari Bagas, putra tunggal keluarga Hendrawati. Anak yang seharusnya juga menjadi cucu dari wanita angkuh yang kini mengusirku. "Bu, saya mohon," suaraku bergetar. "Ini anak Mas Bagas, cucu ibu. Saya tidak berbohong." "Cucu?" Ibu Hendrawati tertawa mengejek. Tawanya terdengar begitu dingin dan kejam. "Jangan bermimpi. Mana mungkin cucuku lahir dari rahim pembantu sepertimu. Kau pasti sudah tidur dengan laki-laki lain entah siapa. Sekarang kau mau menuduh anakku? Dasar perempuan murahan." Kata-kata itu seperti belati yang ditusukkan langsung ke jantungku. Aku menoleh ke arah Bagas. Laki-laki yang 2 tahun lalu berjanji akan selalu melindungiku. Laki-laki yang berbisik di telingaku bahwa dia mencintaiku meskipun aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Laki-laki yang meyakinkanku bahwa status sosial tidak penting. Bagas berdiri di belakang ibunya. Wajahnya pucat dan matanya menatap lantai. Dia tidak berani menatapku. "Mas Bagas," panggilku lirih. "Tolong katakan pada ibu. Ini anak kita, Mas. Mas sendiri yang bilang akan bertanggung jawab." Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Tapi yang kulihat bukan pembelaan. Yang kulihat adalah tatapan dingin dan pengecut. "Maaf, Ratna. Aku tidak bisa melawan ibu. Lagi pula, mana buktinya itu anakku? Kau kan sering keluar malam. Siapa tahu kau sudah macam-macam dengan laki-laki lain." Duniaku runtuh seketika. Laki-laki yang kucintai dengan sepenuh hatiku kini berbalik menuduhku. Padahal dia tahu. Dia sangat tahu bahwa aku tidak pernah menyentuh laki-laki lain selain dirinya. Dia yang memaksaku pada malam-malam sepi itu. Dia yang berjanji akan menikahiku. "Mas, kenapa Mas bicara seperti itu?" Air mataku mulai mengalir. "Mas tahu sendiri aku tidak pernah." "Cukup!" Ibu Hendrawati memotong perkataanku. "Aku tidak mau dengar alasan apapun lagi. Pergi kau sekarang juga. Aku sudah menyiapkan calon istri yang layak untuk Bagas. Anak pengusaha properti terbesar di Surabaya. Bukan pembantu kampung sepertimu." Jadi ini alasannya. Selama ini aku curiga mengapa sikap keluarga ini berubah drastis padaku dalam beberapa minggu terakhir. Ternyata mereka sudah merencanakan pernikahan Bagas dengan wanita lain. Dan aku, beserta bayi dalam kandunganku, hanyalah penghalang yang harus disingkirkan. "Tapi Bu, saya hamil 8 bulan. Di luar hujan deras. Saya harus pergi kemana?" Aku mencoba memohon untuk terakhir kalinya. Ibu Hendrawati tidak menjawab dengan kata-kata. Tanpa peringatan, dia mendorongku dengan kedua tangannya. Tubuhku yang sudah berat oleh beban kehamilan tidak mampu menjaga keseimbangan. Aku terjatuh di teras yang licin. Tanganku berusaha melindungi perutku agar tidak membentur lantai. Rasa sakit menjalar dari pinggangku. Tapi sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Aku menatap nanar ke dalam rumah mewah itu. Rumah yang selama 3 tahun menjadi tempatku bekerja. Rumah tempat aku bertemu Bagas dan jatuh cinta padanya. Rumah yang kini membuangku seperti sampah. Hujan yang deras langsung membasahi tubuhku dalam hitungan detik. Bajuku yang tipis menempel di kulit memperlihatkan siluet perutku yang besar.
dingin menusuk sampai ke tulang. Pergi dan jangan pernah kembali lagi. Ibu Hendrawati melemparkan tas kecil berisi barang-barangku ke arahku. Bawa anak harammu itu. Jangan pernah berani menginjak rumah ini lagi. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang mematikan itu, Ibu Hendrawati membanting pintu dengan keras. Suara bantingan pintu itu seolah menjadi penanda bahwa semua telah berakhir. Aku ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan malam. Di tengah hujan badai yang mengamuk. Dengan hati yang hancur dan janin yang terus bergerak di dalam rahimku, seolah merasakan kepedihan ibunya. Aku mencoba untuk berdiri, tapi tubuhku terasa sangat lemah. Keputusasaan nyaris menelanku bulat-bulat. Kepada siapa aku harus meminta tolong? Aku sendirian di kota ini. Setidaknya, itulah yang Bagas dan ibunya ketahui. Namun, sebuah tendangan lembut dari dalam perutku menyadarkanku. Aku tidak sendirian. Aku punya amanah yang harus kuperjuangkan. Demi anakku, aku harus kuat. Demi buah hatiku, aku harus bangkit dari neraka ini. Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku merogoh saku bajuku yang basah. Tanganku yang gemetar berhasil menemukan handphone lama yang kubungkus plastik. Layarnya masih menyala. Dengan pandangan yang kabur karena air mata, jariku menekan sebuah nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Nomor darurat. Nomor terakhir yang akan kuhubungi jika seluruh dunia runtuh. Dan malam ini, duniaku memang benar-benar runtuh. Panggilan tersambung. Di seberang sana, terdengar suara seorang pria yang tenang dan berwibawa. Pak Surya, bisikku lirih. Suaraku nyaris hilang ditelan suara hujan. Tolong jemput saya. Tidak perlu kusebut namaku. Pria di seberang telepon itu pasti tahu siapa aku. Di tempat yang dulu pernah Bapak titipkan. Itu saja yang bisa kuucapkan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada isak tangis yang terdengar di telepon. Aku langsung memutuskan panggilan, menghemat tenagaku yang sudah sangat terkuras untuk mengucapkan kalimat itu. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Aku memeluk perutku erat-erat, berusaha memberikan kehangatan untuk calon bayiku di tengah hujan yang semakin deras. Aku bersandar di tiang pagar. Mataku menatap hampa ke jalanan yang gelap gulita. Di dalam rumah, dari balik jendela yang berkabut, Ibu Hendrawati dan Bagas mengintip. Mereka melihatku duduk dengan menyedihkan di pinggir jalan. Basah kuyup seperti kucing yang dibuang. Alih-alih merasa kasihan, Ibu Hendrawati tersenyum sinis. Lihat anakmu itu, ejeknya kepada Bagas. Paling dia sedang menelepon keluarga miskinnya di kampung. Memohon-mohon untuk dijemput. Biarkan saja dia merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan. Memang sudah seharusnya begitu. Berani-beraninya dia bermimpi menikah dengan putraku. Bagas diam saja, tapi di hatinya ada sedikit keraguan. Dia mengenal Ratna sebagai wanita yang tegar dan tidak pernah memohon-mohon. Melihatnya sehancur itu membuatnya sedikit merasa bersalah. Namun, dia segera menyingkirkan perasaan itu. Ibunya benar. Ini untuk masa depannya. Pernikahan dengan Ratna adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. 5 menit berlalu terasa seperti keabadian. Hujan terus turun dengan intensitas yang sama. Ratna masih dalam posisi yang sama, menunggu dalam keheningan. Ibu Hendrawati sudah mulai bosan. Ayo, kita tidur saja. Biarkan dia membusuk di luar sana. Tapi tepat ketika mereka hendak beranjak dari jendela, seberkas cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul dari ujung jalan. Cahaya itu begitu kuat hingga menembus gelapnya malam dan tirai hujan. Awalnya mereka mengira itu hanya lampu mobil biasa yang lewat, tapi kemudian cahaya itu bertambah. 2, 3, 4. Bukan mobil biasa. Itu adalah konvoi kendaraan. Jantung Bagas mulai berdebar kencang. Ini bukan kendaraan biasa. Dia bisa mengenali siluet beberapa di antaranya. Land Cruiser hitam metalik, diikuti oleh beberapa mobil SUV hitam lainnya yang tampak sangat resmi. Di bagian depan, ada sebuah mobil sedan mewah dengan lampu sorot yang menyilaukan. Ibu Hendrawati mengerutkan dahinya. Siapa itu? Ada pejabat yang mau lewat? Konvoi kendaraan itu berhenti tepat di depan rumah mereka.
memenuhi sepanjang jalan yang sempit. Mesin-mesin mobil itu berderu halus, nyaris tak terdengar dengan suara badai yang bising. Penduduk di sekitar yang masih terjaga mulai mengintip dari jendela, bertanya-tanya apa gerangan yang sedang terjadi. Suasana menjadi tegang. Pintu mobil sedan di bagian depan terbuka. Seorang pria kekar berjas hitam turun dengan cepat, membawa payung besar yang langsung dia kembangkan. Pria itu, Pak Surya, memiliki postur tegap seperti militer. Wajahnya tegas, dan tatapannya tajam. Dia sama sekali tidak memedulikan rumah Bagas. Matanya langsung tertuju pada sosok Ratna yang duduk lemah di dekat pagar. Dengan langkah cepat dan penuh hormat, Pak Surya mendekati Ratna. Dia memayungi tubuh wanita itu, melindunginya dari hujan deras. "Nona muda Ratna, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. "Tuan Besar sangat cemas. Beliau langsung memerintahkan saya untuk segera menjemput Anda." Melihat pemandangan itu, Bagas dan Ibu Hendrawati tidak bisa lagi berdiam diri di dalam rumah. Rasa penasaran dan firasat buruk mendorong mereka untuk keluar dengan payung seadanya. Mereka menghampiri teras. Mata mereka terpaku pada adegan di hadapan mereka. "Nona muda, Tuan Besar, siapa yang dimaksud pria berjas itu?" Pak Surya membantu Ratna untuk berdiri dengan sangat hati-hati. Seolah-olah Ratna adalah barang porselen paling berharga di dunia. Dia membersihkan beberapa daun basah yang menempel di baju Ratna dengan tangannya sendiri. Ratna akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata di sana. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang menusuk, tatapan yang belum pernah Bagas lihat sebelumnya. "Saya tidak apa-apa, Pak Surya. Hanya sedikit kedinginan," jawab Ratna. Suaranya kini terdengar tenang dan berwibawa. Bagas dan Ibu Hendrawati mendekat, wajah mereka pucat dan kebingungan. "Ratna, siapa dia? Apa yang terjadi?" tanya Bagas dengan suara gugup. Pak Surya berbalik. Tatapannya yang tajam kini mengunci Bagas dan Ibu Hendrawati. Aura intimidasi langsung terpancar darinya. "Kalian bertanya apa yang terjadi?" Suaranya berat dan dingin. Setiap kata penuh dengan penekanan. "Perkenalkan, saya Surya, asisten pribadi Jenderal Besar TNI Adiputra Wicaksono, dan wanita yang baru saja kalian usir, kalian hina, dan kalian biarkan kedinginan di tengah badai ini." Pak Surya berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Kemudian dia menundukkan tubuhnya sedikit ke arah Ratna dengan penuh hormat. "Adalah Ratna Wicaksono, putri angkat satu-satunya dari Jenderal Besar Adiputra Wicaksono." Dunia Ibu Hendrawati dan Bagas seolah berhenti berputar. Mereka merasa jantung mereka jatuh ke perut. Jenderal Besar, putri angkat Jenderal Besar. Kepala mereka pening, telinga mereka berdenging. Ini pasti mimpi buruk. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Wanita sederhana yang mereka anggap pembantu kampung, wanita yang baru saja mereka usir bersama anak dalam kandungannya, ternyata adalah putri dari orang paling berkuasa di provinsi ini. Jenderal Adiputra Wicaksono dikenal sebagai salah satu petinggi militer paling disegani di Indonesia. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh mereka, bercampur dengan air hujan. Kaki Ibu Hendrawati terasa lemas hingga dia nyaris jatuh. Wajah Bagas pucat seperti mayat. Ratna menatap wajah-wajah pucat itu tanpa ekspresi. Dia melangkah maju. Tatapan dinginnya kini dihiasi senyum tipis yang menyeramkan. "Kalian terkejut?" bisiknya. Dia kemudian menoleh ke Pak Surya. "Pak Surya, tolong pastikan mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Saya tidak mau mereka melarikan diri dari tanggung jawab." Pak Surya mengangguk patuh. "Siap, Nona muda." Ratna kemudian menoleh kembali ke mantan majikan dan kekasihnya yang terpaku dalam keterkejutan. "Kalian sudah memulai permainan kejam ini malam ini. Sekarang biarkan aku yang menentukan bagaimana permainan ini akan berakhir." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Pestanya baru akan dimulai. Kata-kata Ratna menggantung di udara malam yang lembab, lebih dingin dari hembusan angin badai. Pestanya baru akan dimulai. Kalimat itu diucapkan dengan suara tenang,
tapi dengan penekanan yang sangat kuat hingga menjadi genderang perang yang ditabuh tepat di telinga Bagas dan Ibu Hendrawati. Tubuh mereka yang sudah lemah, seolah tersambar petir untuk kedua kalinya. Pesta? Di tengah bencana yang baru saja menimpa mereka, kata itu terdengar seperti kutukan, sebuah janji penderitaan di masa depan. Pak Surya, tanpa menunggu perintah baru, memberikan isyarat kecil dengan tangannya. Seketika, pintu-pintu mobil SUV hitam di belakangnya terbuka secara bersamaan. Beberapa pria berpenampilan rapi mengenakan jas yang sama rapi turun dengan gerakan yang terkoordinasi. Mereka tidak membawa senjata yang terlihat, tapi aura disiplin dan kekuasaan yang mereka pancarkan jauh lebih mengintimidasi daripada ancaman fisik apapun. Mereka menyebar, membentuk barikade manusia yang diam di sekitar rumah, memblokir semua jalan keluar. Beberapa tetangga yang tadinya hanya mengintip karena penasaran kini menutup pintu dan jendela mereka dengan terburu-buru, tidak mau ikut campur dalam urusan yang jelas-jelas di luar jangkauan mereka. Ibu Hendrawati yang pertama kali tersadar dari keterkejutannya, mencoba menyanggah kenyataan. Logikanya menolak untuk menerima informasi yang baru saja menghantamnya. Ini pasti salah paham. Mungkin Ratna menyewa orang-orang ini untuk menakut-nakuti mereka. Ya, pasti begitu. Bagaimana mungkin gadis kampung polos itu adalah putri seorang jenderal? Jangan mengarang cerita, Ratna, seru Ibu Hendrawati. Suaranya bergetar hebat meskipun dia mencoba untuk tampak kuat. Kau pikir kami akan percaya drama murahmu ini? Kau menyewa mereka kan? Berapa kau bayar mereka untuk berakting seperti ini? Ratna menatap ibu mertuanya dengan tatapan iba. Menyewa? Ratna tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar asing dan menakutkan di telinga Bagas. Untuk apa saya menyewa, Bu? Orang-orang ini, mobil-mobil ini, bahkan pakaian yang saya kenakan di balik baju pembantu yang basah ini, nilainya lebih mahal dari rumah, dan seluruh isinya yang selama ini ibu banggakan itu. Bagas menelan ludah dengan susah payah. Dia merasa tenggorokannya kering dan tercekik. Dia mencoba mencari jejak kebohongan di wajah Ratna, tapi tidak ada. Yang ada hanyalah keyakinan yang absolut. Dia mulai mengingat kembali semua keanehan yang selama ini diabaikannya. Ratna tidak pernah meminta uang lebih. Ratna tidak pernah tertarik pada perhiasan atau barang-barang mewah yang dia lihat di mall. Ratna selalu terlihat lebih cerdas dan lebih berpengalaman dari yang dia tunjukkan. Dulu, Bagas menganggap itu sebagai ciri orang yang hemat dan berkepribadian sederhana. Sekarang dia sadar, itu semua karena Ratna memang tidak pernah membutuhkan apapun darinya. Dia sudah memiliki segalanya. Ratna sayang, ini tidak mungkin. Bagas tergagap mencoba beberapa langkah mendekat. Kalau memang benar, kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau menyembunyikan semua ini dariku? Pak Surya bergeser posisi secara naluriah, sedikit menghalangi langkah Bagas. Sebuah gerakan protektif yang menunjukkan bahwa posisi Ratna adalah tak tersentuh. Ratna menatap mantan kekasihnya dengan mata yang penuh luka. Sebuah kekecewaan yang total. Kenapa saya tidak pernah bilang, Mas? Suaranya melembut, namun kelembutan itu terasa lebih menusuk. Saya ingin tahu rasanya dicintai apa adanya. Saya ingin membangun keluarga dengan seorang pria yang tulus menerima saya sebagai Ratna, bukan sebagai putri jenderal. Saya memberikan kesempatan itu kepada Mas, lanjutnya. Dan lihatlah apa yang Mas lakukan dengan kesempatan itu. Mas membuang saya ke jalanan bersama anak kandung Mas di tengah malam yang paling gelap. Mas menukarnya dengan janji kekayaan dari wanita lain. Setiap kata adalah tamparan keras di wajah Bagas. Dia tidak bisa menyangkal. Semua itu adalah kebenaran yang memalukan. Dia telah gagal total, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai manusia. Keserakahan dan kepengecutannya telah membutakannya dari berlian yang selama ini dia genggam. Tidak, aku hanya... Bagas mencoba mencari alasan, tapi otaknya macet. Tidak ada pembenaran yang bisa dia berikan atas perbuatannya. Cukup, Ratna memotongnya dengan tegas. Dia tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Hatinya sudah mati rasa terhadap laki-laki itu.
Dia berbalik menuju Mercedes yang pintunya telah dibukakan oleh seorang pengawal. Dia berhenti sejenak di samping mobil, kemudian menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Pandangannya menyapu halaman yang becek, teras yang kotor, dan dinding-dinding yang mulai mengelupas di beberapa bagian rumah yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya. Dulu saya selalu menganggap rumah ini cukup nyaman, kata Ratna. Suaranya terdengar jelas di tengah gerimis yang mulai mereda. Tapi sekarang saya melihatnya lagi. Saya baru sadar bahwa rumah ini bahkan tidak lebih besar dari garasi mobil di rumah bapak saya. Kata-kata itu adalah pukulan telak. Hinaan yang menyerang langsung ke inti harga diri Ibu Hendrawati dan Bagas, yaitu status dan materi. Mereka selalu merasa superior karena memiliki rumah itu. Sementara Ratna hanyalah pembantu yang menumpang hidup. Sekarang superioritas itu tercabut dan terinjak-injak hingga tidak tersisa. Ratna tidak berkata apa-apa lagi. Dia masuk ke dalam mobil. Interior mewah itu menyala sejenak, memperlihatkan kemewahan yang kontras dengan suasana malam itu. Pintu mobil tertutup perlahan namun mantap. Pak Surya mengangguk terakhir kali kepada anak buahnya sebelum masuk ke kursi penumpang depan. Satu persatu, mesin-mesin mobil dihidupkan kembali. Konvoi kendaraan mewah itu mulai bergerak perlahan, berputar dan keluar dari jalan sempit itu. Cahaya lampu belakang mereka yang berwarna merah menjauh perlahan dan akhirnya lenyap, ditelan kegelapan, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Bagas dan Ibu Hendrawati masih berdiri di teras, basah kuyup, gemetar, dan hampa. Baru sekarang hujan hanya tinggal gerimis tipis. Seolah-olah badai di langit berakhir bersamaan dengan kepergian Ratna. Tapi bagi mereka berdua, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Mereka saling bertatapan, mencari jawaban di wajah satu sama lain. Namun yang mereka temukan hanyalah ketakutan dan penyesalan yang tak terhingga. Malam itu, mereka tidak hanya kehilangan pembantu dan calon menantu. Mereka telah menyulut api kemarahan seorang jenderal, dan mereka sadar api itu akan membakar mereka dari dalam. Matahari pagi muncul dengan malu-malu. Cahayanya yang pucat mencoba menembus sisa-sisa awan badai semalam. Tapi di rumah Bagas, suasana terasa lebih gelap dan lebih dingin dari malam sebelumnya. Tidak ada yang bisa tidur. Bagas dan Ibu Hendrawati menghabiskan sisa malam dengan duduk di ruang tamu yang tegang dan sunyi. Sesekali diselingi isak tangis tertahan dari Ibu Hendrawati dan helaan napas berat dari Bagas. Wajah mereka sembab dan kusut. Kenyataan tentang bencana yang mereka mulai rasakan perlahan-lahan seperti racun yang menggerogoti dari dalam. Ini semua salahmu. Akhirnya Ibu Hendrawati memecah keheningan. Suaranya serak dan penuh tuduhan. Dia menunjuk wajah putranya dengan jari yang gemetar. Kalau saja kau tidak membawa perempuan ular itu ke rumah ini, semua ini tidak akan terjadi. Kau yang membawanya masuk ke dalam keluarga kita. Bagas yang semalaman merasa bersalah, kini tersulut amarah. Saya, ibu yang dari awal menghinanya. Ibu yang memaksa saya untuk menceraikannya dan menjodohkan saya dengan perempuan lain. Ibu yang menendangnya keluar semalam. Jangan salahkan saya atas keserakahan ibu. Perdebatan sengit itu tidak menghasilkan apa-apa selain rasa sakit dan keputusasaan yang semakin dalam. Mereka berdua tahu saling menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Fondasi dunia mereka telah runtuh, dan mereka hanya bisa menunggu kapan bangunan itu akan menimpa kepala mereka. Dalam keputusasaannya, Bagas memutuskan untuk menjalani rutinitas normal. Dia mandi, berpakaian untuk kantor, dan bersiap pergi. Dia berpegang pada harapan tipis bahwa semua kejadian semalam hanyalah gertakan dari Ratna. Mungkin Ratna hanya ingin memberi mereka pelajaran. Mungkin besok semuanya akan baik-baik saja dan kembali normal. Namun, perasaan aneh mulai menyergapnya begitu dia tiba di lobi kantornya. Beberapa rekan kerja yang biasanya menyapanya dengan ramah kini hanya lewat begitu saja, melirik dengan tatapan aneh dan canggung. Mereka berbisik-bisik di belakangnya. Bagas mencoba mengabaikannya dan berjalan cepat menuju mejanya. Dia belum sempat menyalakan komputernya. Telepon di mejanya berdering.
Suara resepsionis terdengar kaku dan formal. Selamat pagi, Pak Bagas. Anda diminta untuk segera ke ruangan HRD di lantai 15. Jantung Bagas berdebar kencang. Panggilan ke ruangan HRD di pagi hari tidak pernah pertanda baik. Dengan langkah berat, dia menuju lift. Di dalam ruangan HRD yang modern dan elegan, sudah menunggu manajer HRD dan kepala divisinya. Wajah mereka serius, tanpa senyum sedikit pun. Mereka tidak menawarkannya tempat duduk. Bagas, kepala divisi memulai tanpa basa-basi. Dengan berat hati, kami harus menyampaikan bahwa mulai hari ini, hubungan kerja antara perusahaan dengan Anda, kami akhiri. Dunia Bagas seolah berhenti. Apa? Dipecat? Tapi kenapa? Apa salah saya? Performa saya bagus. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Manajer HRD meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja dan pesangon Anda. Keputusan ini berasal dari Dewan Direksi. Alasannya adalah restrukturisasi dan efisiensi perusahaan. Bagas tahu itu adalah kebohongan. Restrukturisasi? Hanya dia yang dipecat? Ini tidak adil. Serunya, suaranya mulai meninggi. Kepala divisinya menatapnya dengan tatapan yang menyiratkan sedikit simpati, tapi juga ketakutan. Dengar, Bagas, katanya dengan suara pelan. Saya tidak bisa bicara banyak. Katakan saja bahwa ini bukan karena performamu. Ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu di sini. Saya sarankan kau terima saja keputusan ini, dan jangan membuat masalah. Pihak yang tidak nyaman. Dua kata itu bergema di kepala Bagas. Dia langsung tahu siapa yang dimaksud. Ini adalah tangan pertama Jenderal Adiputra Wicaksono. Kekuasaan Ayah Ratna benar-benar nyata dan bekerja dengan sangat cepat. Bagas keluar dari ruangan itu dengan membawa amplop tanpa daya. Surat pemecatannya. Dia melewati rekan-rekan kerjanya seperti orang yang berjalan dalam mimpi buruk. Tatapan mereka seolah menjadi hakim yang diam-diam menghakimi. Dia telah kehilangan pekerjaannya, sumber kebanggaannya, dalam waktu kurang dari 12 jam setelah dia membiarkan istrinya diusir. Sementara itu, di rumah, Ibu Hendrawati juga merasakan dunianya dihancurkan. Setelah bertengkar dengan Bagas, dia mencoba mencari konfirmasi dari lingkaran sosialnya. Bagi Ibu Hendrawati, status sosial adalah segalanya. Dia mengambil teleponnya dan menghubungi teman terdekatnya di kelompok arisan, istri dari pengusaha kaya. Halo Mbak, aduh semalam di sini ada drama Mbak, nanti saya ceritakan ya. Maaf Marwati, suara di seberang telepon memotongnya langsung. Saya hari ini sangat sibuk, banyak urusan, telepon lagi nanti saja ya. Telepon ditutup begitu saja. Ibu Hendrawati tertegun. Tidak biasanya sahabat baiknya bersikap sedingin itu. Dia mencoba menelepon anggota arisan lainnya. Hasilnya sama. Ada yang mengaku sedang di luar negeri, ada yang bilang sedang sakit, bahkan ada yang langsung menolak panggilannya. Dalam setengah jam, Ibu Hendrawati menyadari bahwa dia telah dikucilkan. Sebuah tembok tak terlihat telah dibangun di sekelilingnya. Puncaknya adalah ketika telepon dari keluarga calon istri Bagas berdering. Kali ini yang menelepon adalah ayah dari perempuan itu, seorang pengusaha terpandang. Ibu Hendrawati, suara pria itu terdengar berat dan penuh amarah. Saya hanya mau menyampaikan langsung kepada ibu. Jangan pernah lagi menghubungi keluarga saya. Rencana perjodohan dibatalkan. Saya tidak mau berurusan dengan keluarga bodoh yang mencari penyakit dengan memprovokasi keluarga jenderal. Kalian ini sudah gila. Telepon diputus dengan kasar. Ibu Hendrawati merosot lemah di sofa. Telepon terlepas dari tangannya. Reputasinya, status sosialnya, semua yang dia bangun selama bertahun-tahun kini menjadi debu. Ketika Bagas pulang dengan wajah muram dan menyampaikan kabar pemecatannya, mereka berdua hanya bisa duduk diam dalam keputusasaan. Mereka telah kehilangan pekerjaan dan status sosial. Apalagi yang bisa lebih buruk? Jawabannya datang sore itu, diantarkan oleh seorang kurir berseragam resmi. Sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan kop surat pemerintah provinsi.
Tangan Bagas gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen hukum. Isinya adalah pemberitahuan resmi mengenai pembukaan kembali investigasi atas status kepemilikan tanah tempat rumah mereka berdiri. Disebutkan bahwa ada indikasi kuat penyerobotan tanah negara yang terjadi puluhan tahun lalu. Semua aset yang terkait dengan kepemilikan tersebut dibekukan sampai penyelidikan selesai. Rumah itu adalah satu-satunya harta paling berharga yang mereka miliki. Simbol status keluarga mereka kini terancam disita. Mereka akan menjadi tunawisma, persis seperti yang mereka lakukan pada Ratna malam sebelumnya. Saat itu, Bagas dan Ibu Hendrawati akhirnya memahami sepenuhnya. Ini bukan sekadar gertakan atau pelajaran. Ini adalah penghancuran yang sistematis. Ratna dan ayahnya tidak akan berhenti sampai mereka kehilangan segalanya. Fondasi kehidupan mereka tidak hanya retak, tapi runtuh, dan mereka terjebak di bawah reruntuhannya, tanpa jalan keluar. Jauh dari rumah kecil yang kini penuh dengan aura keputusasaan, Ratna terbangun di sebuah kamar yang luasnya hampir sama dengan seluruh area rumah Bagas. Cahaya matahari pagi yang hangat mulai menyelinap melalui celah-celah tirai sutra yang tebal, menerangi sebuah ruangan yang didominasi warna krem dan emas lembut. Udara terasa segar dari AC dan aroma bunga lili segar menguar dari vas kristal di sudut ruangan. Inilah kamar tempat dia dibesarkan selama ini, sangkar emas yang dulu dia tinggalkan, demi ilusi cinta yang sederhana. Semalam, setelah tiba di kediaman jenderal, dia langsung diperiksa oleh dokter pribadi keluarga. Kelelahan, stres, dan kedinginan akibat kehujanan telah membuat tekanan darahnya naik dan dia merasakan kencang di perutnya. Tanda yang cukup mengkhawatirkan untuk kehamilan di trimester ketiga. Namun setelah mendapat penanganan, beristirahat di tempat tidur yang nyaman, dan selimut tebal yang hangat, kondisinya dan bayinya kembali stabil. Dia mengelus perutnya dengan lembut, merasakan gerakan-gerakan kecil dari dalam sana. Anaknya baik-baik saja. Itulah satu-satunya yang penting sekarang. Pintu kamarnya diketuk pelan sebelum terbuka. Sosok pria tinggi dan tegap berusia akhir 50-an masuk dengan langkah yang penuh kehati-hatian. Wajahnya yang tegas, yang sering tampak serius di layar televisi dan koran, kini dipenuhi garis-garis kekhawatiran dan kelembutan. Itu adalah Jenderal Adiputra Wicaksono, pria yang membesarkannya, ayahnya. "Ratna, sudah bangun, Nak?" Sapanya dengan suara yang dalam dan penuh kasih sayang. Dia duduk di tepi tempat tidur, tangan-tangannya yang besar dan kuat menggenggam tangan Ratna yang terasa dingin. Ratna tersenyum tipis. "Ratna tidak apa-apa, Pak." Mari buka keempat wai, Mak." "Bapak tidak perlu khawatir. Ratna dan bayinya baik-baik saja." Tatapan Jenderal Adiputra menyapu wajah putrinya. Kantong mata yang sedikit menghitam dan sisa-sisa kesedihan yang tidak sepenuhnya hilang dari matanya tidak bisa menipunya. Hatinya perih, tersayat oleh campuran lega, sedih, dan amarah yang membakar. Lega karena Ratna akhirnya kembali dengan selamat ke sisinya. Sedih melihat luka yang begitu dalam di hati putri satu-satunya. Dan marah. Amarah yang begitu besar hingga dia merasa bisa membakar seluruh dunia demi orang-orang yang berani menyakiti hartanya yang paling berharga. "Bapak sudah dengar semuanya dari Surya," kata Jenderal Adiputra. Nadanya berubah menjadi lebih serius. Dia menceritakan bagaimana mereka memperlakukanmu, mengusirmu saat hamil besar. Di tengah malam, di bawah hujan badai. Setiap kata yang dia ucapkan penuh dengan penekanan, seolah-olah dia sedang menghidupkan kembali setiap detik penderitaan putrinya. "Bapak gagal, Ratna. Bapak gagal melindungimu." Suaranya bergetar karena menahan amarah yang sudah membuncah. "Ini bukan salah Bapak," Ratna menjawab cepat. Dia menggelengkan kepalanya. "Ini pilihan Ratna sendiri. Ratna ingin mencoba hidup mandiri. Ratna dibutakan oleh cinta. Ratna yang salah." "Cinta tidak seharusnya menyakitimu seperti ini," balas Jenderal Adiputra dengan tegas. Dia berdiri dan berjalan ke arah jendela, menarik tirai tebal itu sedikit. Tatapannya menerawang ke taman luas di luar,
tapi pikirannya melayang ke masa lalu yang jauh. Dulu, di teras sebuah rumah sederhana, Bapak pernah berjanji kepada almarhum ayah dan ibumu. Bapak berjanji akan selalu menjaga putri mereka, bahwa Bapak tidak akan pernah membiarkan air mata kesedihan jatuh di pipimu. Dia berbalik menatap Ratna. Matanya berkaca-kaca. Semalam Bapak telah mengingkari janji itu. Mereka, keluarga parasit itu, telah membuat Bapak menjadi pendusta di hadapan sahabat-sahabat Bapak yang sudah tenang di surga. Dan itu, suaranya bergetar karena menahan amarah, adalah dosa yang tidak akan pernah Bapak maafkan. Amarah Jenderal Adiputra Wicaksono bukanlah amarah seorang pejabat yang kekuasaannya diganggu. Ini adalah amarah seorang ayah yang putrinya disakiti. Amarah seorang pelindung yang kepercayaannya dikhianati. Ini sangat personal. Pak, bisik Ratna. Dia merasakan gelombang emosi ayahnya. Siapa mereka berani-beraninya, lanjut Jenderal Adiputra. Dia kini mondar-mandir di dalam ruangan. Mereka pikir karena kamu datang dengan rendah hati, kamu bisa mereka injak-injak. Mereka pikir karena kamu tidak pernah pamer, kamu tidak punya siapa-siapa. Mereka akan belajar. Mereka akan belajar dengan cara yang paling keras. Setiap tetes air matamu akan mereka bayar dengan penderitaan seumur hidup. Pagi itu juga, setelah memastikan Ratna sudah sarapan dan minum vitaminnya, Jenderal Adiputra memanggil Pak Surya dan tim pengacara terbaiknya ke ruang kerjanya. Ruangan itu kedap suara dan dipenuhi rak-rak buku tinggi serta meja kerja jati yang kokoh. Di sana, wajah ayah yang lembut lenyap digantikan oleh wajah seorang pemimpin yang dingin dan penuh perhitungan. Aku mau kalian periksa semua catatan keuangan keluarga itu, perintahnya kepada tim pengacara. Dari mana kekayaan mereka berasal? Apakah ada jejak bisnis ilegal dari almarhum suami Nyonya Hendrawati? Apakah ada penggelapan pajak? Telusuri semuanya. Gali sampai ke akar-akarnya. Aku mau setiap rupiah yang mereka miliki yang berasal dari cara-cara tidak pantas dirampas oleh negara. Kemudian dia berbalik ke Pak Surya. Surya, perusahaan tempat Bagas bekerja. Aku tahu siapa pemiliknya. Hubungi dia. Sampaikan bahwa aku tidak mau melihat wajah Bagas lagi di kota ini. Dan lingkaran sosial ibunya. Pastikan semua orang tahu seburuk apa keluarga itu. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya dikucilkan dan diasingkan. Dan terakhir, Jenderal Adiputra mengamati peta properti kota yang dipajang di dinding. Dia menunjuk satu titik di rumah mereka. Aku ingat ada sengketa lama terkait tanah itu. Buka kembali kasusnya. Gunakan semua jalur hukum yang tersedia. Aku tidak mau mereka punya tempat untuk bernaung. Mereka membuat putriku kehilangan rumah, maka mereka juga harus merasakan bagaimana rasanya menjadi tunawisma. Perintah-perintah itu dilontarkan dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang membuatnya terasa begitu mematikan. Ini bukan balas dendam yang membabi buta. Ini adalah eksekusi yang terencana, sistematis, dan menghancurkan. Jenderal Adiputra Wicaksono akan menggunakan kekuasaan dan hukum, dua senjata paling tajam yang dia miliki, untuk menghancurkan dunia orang-orang yang berani menyakiti putrinya. Dia tidak akan berhenti sampai mereka tidak memiliki apa-apa lagi selain penyesalan. Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti dalam gerakan lambat. Setiap detik dipenuhi dengan kecemasan yang beracun dan keputusasaan. Bagas dan Ibu Hendrawati hidup seperti tahanan di rumah mereka sendiri. Rumah yang mungkin sebentar lagi bukan milik mereka lagi. Surat penyelidikan tanah menggantung di atas kepala mereka seperti pedang Damokles. Pengingat terus-menerus akan nasib yang menunggu mereka. Mereka tidak berani keluar rumah kecuali sangat terpaksa. Tatapan tetangga terasa seperti 1000 jarum, dan bisik-bisik mereka lebih keras dari gemuruh di telinga Ibu Hendrawati. Mereka mengira penderitaan telah mencapai puncaknya, tapi mereka salah. Suatu pagi, Bagas menyalakan handphonenya untuk membaca berita. Kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Dari halaman depan sebuah portal berita lokal terpopuler,
Sebuah judul berita utama langsung menarik perhatiannya dan membuat darahnya membeku. Kisah pilu wanita hamil diusir dari rumah oleh suami demi harta. Latar belakang keluarga terungkap. Jantung Bagas seolah berhenti berdetak. Dengan jari-jari gemetar, dia membuka link berita itu. Tidak ada nama yang disebutkan, tidak ada alamat yang ditulis. Namun, setiap detail yang tertulis di sana adalah potret horor malam terkutuk itu. Artikel itu ditulis dengan gaya naratif yang sangat simpatik kepada sang istri. Diceritakan bagaimana seorang istri yang sedang hamil besar tengah malam dalam hujan badai diusir dengan kejam oleh suami dan ibu mertuanya. Alasannya karena sang istri dianggap miskin dan sang suami sudah dijodohkan dengan perempuan lain yang kaya. Artikel itu menggambarkan dengan jelas penderitaan sang istri yang jatuh di jalanan yang basah dan sendirian. Paragraf-paragraf selanjutnya mulai lebih tajam dan mengancam. Sang jurnalis dengan sumber anonim yang dia anggap sangat terpercaya mengindikasikan bahwa sang suami dan ibu mertuanya telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Disebutkan bahwa perempuan yang mereka hina ternyata memiliki koneksi dengan orang yang sangat penting dan berpengaruh di provinsi ini. Artikel itu juga membahas tentang sistem perjodohan baru sang suami yang batal total, karena keluarga perempuan itu menyadari bahwa mereka hampir terkena masalah dengan pihak yang tidak bisa mereka lawan. Bagas membaca setiap kata dengan napas tertahan. Ini adalah serangan di level yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar pemecatan atau ancaman hukum. Ini adalah hukuman sosial. Reputasinya yang sudah hancur di lingkungan kantornya, kini dihancurkan di hadapan seluruh pembaca berita provinsi. Bu! Bu! Dia berteriak parau. Ibu Hendrawati menghampiri dan bersama-sama mereka membaca ulang artikel itu di layar handphone yang kecil. Wajah Ibu Hendrawati yang sudah pucat kini menjadi keabu-abuan. Mereka menulis tentang kita, desisnya dengan mata yang terbelalak horor. Semua orang akan tahu. Semua orang akan menertawakan kita. Kita sudah selesai, Bagas. Selesai. Dampak dari artikel itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Telepon rumah mereka yang sudah lama tidak berdering tiba-tiba berbunyi tanpa henti. Panggilan-panggilan itu datang dari kerabat jauh yang dulu selalu memuji mereka. Nada mereka berubah total, dari kekaguman menjadi ejekan dan tuduhan. Mereka dianggap telah mencoreng nama kedua keluarga besar. Beberapa bahkan mengutuk mereka karena kebodohannya. Puncaknya adalah sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Bagas mengangkatnya dengan ragu-ragu. Suara di seberang sana berat dan penuh amarah yang tertahan. Itu adalah suara ayah dari perempuan yang hampir dijodohkan dengannya. Bagas, geram suara itu, dengarkan baik-baik, kau dan ibumu. Karena keserakahanmu, bisnis keluargaku sekarang berantakan. Petugas pajak datang setiap hari. Semua izin proyekku yang sedang berjalan tiba-tiba membeku tanpa alasan yang jelas. Kau tahu siapa yang kalian ganggu? Kalian bukan hanya menghancurkan hidup kalian sendiri, kalian juga menyeret kami ke dalam neraka. Pak, saya minta maaf, gagap Bagas. Aku tidak butuh maafmu, bentak pria itu. Aku hanya mau memberikanmu peringatan. Jangan pernah sekalipun mencoba menghubungkan nama keluargaku dengan masalahmu. Kalau aku dengar namamu atau nama ibumu lagi, aku sendiri yang akan pastikan kau menyesal. Mengerti? Telepon diputus dengan kasar. Bagas dan Ibu Hendrawati duduk dengan lemah. Mereka sekarang bukan hanya dibenci oleh satu orang jenderal. Mereka dibenci oleh semua orang. Mereka telah menjadi racun. Wabah yang dihindari oleh siapapun yang tidak mau ikut tertimpa sial. Kekuasaan Jenderal Adiputra Wicaksono terasa begitu absolut dan mengerikan. Menyebar ke setiap sendi kehidupan, menghancurkan bukan hanya target utama, tapi juga siapapun yang pernah berhubungan dengan mereka. Harga sebuah pengkhianatan ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka bukan hanya harus membayarnya dengan harta dan status, tapi juga dengan kehormatan dan nama baik hingga tidak tersisa sama sekali. Setelah berminggu-minggu dalam isolasi dan penderitaan, ketika tabungan mereka semakin menipis, dan surat penyitaan rumah datang untuk kedua kalinya,
Seberkas harapan aneh muncul. Sebuah pesan singkat masuk ke handphone Bagas. Nomor tak dikenal. Pesan itu pendek, dingin, dan formal. Atas nama Nona Muda Ratna, Anda dan Ibu Hendrawati diminta untuk hadir dalam sebuah pertemuan pada hari Sabtu, pukul 15 antlo di Anggrek Lounge Hotel Majapahit. Kehadiran Anda diharapkan. Hormat kami, Surya. Pesan itu tidak terdengar seperti undangan, melainkan panggilan untuk menghadapi eksekusi. Hotel Majapahit adalah hotel bintang 5 paling mewah di Surabaya. Sebuah tempat di mana biasanya hanya mereka yang paling bergengsi menghadiri acara-acara paling prestisius. Sekarang mereka harus datang ke sana sebagai terpidana. Tapi seberkas harapan tetap menyala. Mungkin Ratna sudah luluh. Mungkin dia memaafkan dan menghentikan semua ini. Pada hari yang ditentukan, Bagas dan Ibu Hendrawati bersiap sebaik mungkin. Namun, tidak ada pakaian yang bisa menyamarkan pucat di wajah dan redup di mata mereka yang penuh ketakutan. Ibu Hendrawati yang biasanya tampil glamor kini hanya mengenakan baju sederhana dan riasan tipis yang tidak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Bagas mengenakan kemeja batik terbaiknya, yang kini terasa sedikit longgar di tubuhnya yang menyusut. Mereka datang ke Hotel Majapahit dengan taksi online, merasa seperti rakyat jelata yang salah masuk ke istana. Kita sebida. Lobi hotel yang megah dengan lantai marmer dan lampu kristal raksasa membuat mereka semakin merasa kecil. Anggrek Lounge terletak di lantai teratas dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Saat mereka masuk, seorang pelayan langsung mengantar mereka ke area yang dipesan di sudut ruangan. Di sana, di sofa yang empuk, Ratna sudah menunggu. Penampilan Ratna membuat mereka menahan napas. Perutnya yang sekarang besar terlihat lebih jelas. Dibalut gaun hamil yang elegan berwarna pastel yang memancarkan aura anggun. Wajahnya tenang, riasan tipis, dan memancarkan aura sehat dan kekuatan. Di sampingnya, tidak jauh, Pak Surya berdiri tegak seperti patung. Kehadirannya adalah pengingat diam-diam akan kekuasaan yang melindungi wanita itu. Melihat Ratna, semua pertahanan Bagas dan Ibu Hendrawati runtuh seketika. Ibu Hendrawati tanpa pikir panjang langsung menjatuhkan dirinya berlutut di lantai marmer yang dingin. Ratna, nak, maafkan ibu, isaknya. Tangis membanjiri wajahnya. Ibu sudah berdosa kepadamu, nak. Ibu buta, ibu sombong, ibu jahat. Tolong, nak, maafkan semua kesalahan ibu. Ibu mohon hentikan semua ini. Kami tidak sanggup lagi. Bagas berlutut di samping ibunya. Dia meraih ujung gaun Ratna, namun Pak Surya berdeham pelan, membuatnya menarik tangannya dengan cepat. Ratna sayang, rintih Bagas. Suaranya bergetar hebat. Aku bersalah. Aku adalah suami paling bodoh dan paling jahat di dunia ini. Aku dibutakan oleh ibuku, oleh harta. Tapi di hatiku aku bersumpah masih mencintaimu. Demi Tuhan, Ratna, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak kita, aku akan melakukan apapun. Aku akan jadi hambamu seumur hidup asal kau memaafkanku. Mereka berdua menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua penyesalan dan keputusasaan mereka di lantai lounge mewah itu. Beberapa pengunjung di kejauhan melirik dengan penasaran. Ratna menyaksikan pemandangan di hadapannya dalam keheningan. Dia tidak menampakkan ekspresi marah, benci, atau bahkan kasihan. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah dia sedang menonton pertunjukan drama yang sudah dia ketahui akhir ceritanya. Dia membiarkan mereka selesai menangis dan memohon. Ketika isak tangis mereka mulai mereda, barulah dia berbicara. Suaranya lembut, tapi setiap kata terasa tajam dan menusuk. Berdiri, perintahnya dengan tenang. Kalian mempermalukan diri sendiri. Dengan gemetar, Bagas dan Ibu Hendrawati berdiri dan duduk di kursi di hadapan Ratna. Aku sudah mendengar semua permintaan maaf kalian, lanjut Ratna. Matanya menatap lurus ke arah Bagas. Aku juga sudah mendengar pernyataan cintamu, Mas. Tapi, izinkan aku bertanya. Di mana semua kata-kata itu ketika aku jatuh di jalanan yang basah malam itu? Di mana cintamu ketika ibumu menendangku? Di mana penyesalanmu ketika kau membiarkan pintu tertutup di depan wajahku?
Bagas tidak bisa menjawab. Dia terpaku diam. "Penyesalan kalian bagiku tidak ada artinya," kata Ratna kemudian menatap Ibu Hendrawati. "Karena penyesalan itu lahir dari penderitaan kalian, bukan dari penderitaanku. Kalian menyesal karena kehilangan pekerjaan, kehilangan status, dan akan kehilangan rumah. Kalian tidak menyesal karena telah menyakiti hatiku. Kalau ayahku bukan jenderal, apakah kalian akan datang berlutut seperti ini hari ini?" Pertanyaan itu menghantam mereka dengan keras. Mereka tahu jawabannya. "Tentu saja tidak. Aku setuju untuk bertemu hari ini bukan untuk mendengar permintaan maaf," lanjut Ratna. "Aku bertemu untuk memberikan kalian sebuah penutup. Berhentilah berharap. Pernikahan kita sudah selesai. Tamat, hormatku kepada ibu juga sudah mati sejak malam itu. Tapi anak kita, Bagas menyela, mencoba melempar kartu terakhirnya." "Dia anakku," jawab Ratna dengan tegas. "Dan aku akan memastikan dia tumbuh tanpa pernah mengenal kebencian dan keserakahan yang ada di darah ayah dan neneknya." Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang mematikan itu, Ratna memberikan isyarat kecil dengan tangannya ke arah pintu masuk lounge. Segera seorang pria berpakaian rapi yang sudah menunggu di sana berjalan mendekat ke meja mereka. Di tangannya, dia membawa sebuah amplop tebal berwarna coklat untuk dokumen. Pria itu meletakkan amplop tersebut di atas meja, tepat di hadapan Bagas, kemudian membungkuk hormat kepada Ratna sebelum mundur. Bagas dan Ibu Hendrawati menatap amplop itu dengan tatapan ngeri. Ini bukan surat damai. Bentuknya terlalu formal, terlalu dingin. Jantung mereka berdebar-debar menunggu vonis terakhir yang akan dijatuhkan kepada mereka. Keheningan di lounge mewah itu terasa berat. Hanya terputus oleh suara napas Bagas yang tersengal-sengal. Matanya terpaku pada amplop tebal berwarna coklat yang tergeletak di atas meja seperti ular berbisa yang siap mematuknya. Ibu Hendrawati melirik amplop itu dengan ketakutan yang sama. Tangannya mencengkeram lengan putranya dengan kuat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, dengan tangan yang gemetar nyaris tak terkendali, Bagas meraih amplop itu. Segel resmi terasa dingin di ujung jarinya. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya bukan hanya satu lembar, melainkan setumpuk kertas yang tersusun rapi. Lembar teratas adalah surat pengantar dari sebuah firma hukum ternama di Jakarta. Firma hukum yang sama yang biasa disewa oleh pemerintah provinsi untuk kasus-kasus besar. Bagas merasa jantungnya diremas. Ini bukan lagi urusan pribadi. Ini sudah menjadi mesin hukum yang bergerak. Halaman pertama yang dia baca membuat matanya terbelalak. Judulnya tertulis dengan huruf yang besar dan tegas. Surat gugatan perceraian. Di bawahnya tertulis namanya sebagai pihak tergugat dan nama Ratna Wicaksono sebagai pihak penggugat. Bagas membaca poin-poin alasan gugatan dengan suara yang tercekat. Kekerasan dalam rumah tangga terutama psikologis, penelantaran istri dalam keadaan hamil, persekongkolan dengan pihak ketiga untuk mengakhiri pernikahan, dan perselingkuhan. Semua dosanya terpapar di sana dalam bahasa hukum yang dingin dan tak terbantahkan. Firma hukum itu pasti bukan main-main. Mereka telah mengumpulkan bukti-bukti. Mungkin dari kesaksian tetangga, atau bahkan rekaman percakapan teleponnya dengan selingkuhannya. Jika surat gugatan perceraian itu adalah pukulan keras, maka dokumen berikutnya adalah tikaman langsung ke jantung. Tuntutan hak asuh penuh anak. Dokumen itu menjelaskan secara detail bahwa Ratna menuntut hak asuh eksklusif dan absolut atas anak yang dia kandung. Tuntutan itu didasarkan pada ketidaklayakan Bagas sebagai ayah, yang dibuktikan dengan tindakannya yang secara sadar membiarkan istrinya yang hamil diusir dari rumah dan membahayakan keselamatan janin. Yang paling mematikan adalah klausul di bagian akhir. Penggugat menuntut agar tergugat tidak diberikan hak kunjungan atau hak untuk bertemu dengan anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan bisa memutuskan sendiri. Dokumen itu secara efektif menghapus keberadaannya dari kehidupan anaknya sendiri. Putranya, darah dagingnya sendiri, akan tumbuh tanpa pernah memanggilnya ayah. Air mata hangat mulai memenuhi mata Bagas.
Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kekalahan. Dia merasa seolah seluruh identitasnya sebagai pria dan calon ayah dicabut paksa dari dirinya. Ibu Hendrawati mengintip dari balik bahu putranya. Dan ketika dia membaca bagian tentang hak asuh anak, dia memekik pelan. Cucunya, satu-satunya pewaris nama keluarga, akan hilang selamanya. Tapi mimpi buruk belum berakhir. Dokumen ketiga adalah yang paling menghancurkan dari semuanya. Gugatan perdata ganti rugi material dan imaterial. Nama tergugat bukan hanya Bagas, tapi juga Ibu Hendrawati. Ratna melalui pengacaranya menuntut ganti rugi atas penderitaan fisik dan mental yang dia alami. Di situ disebutkan tekanan psikologis yang luar biasa yang dapat membahayakan kehamilan, risiko kesehatan akibat pengusiran ke tengah badai, dan penghinaan publik yang dia terima. Angka-angka yang tercantum di bagian akhir tuntutan ganti rugi itu begitu besar, dengan begitu banyak nol di belakangnya, hingga kepala Bagas terasa pening. Jumlah itu lebih dari cukup untuk membeli 10 rumah seperti tempat mereka tinggal. Meskipun mereka berhasil memenangkan sengketa tanah dengan pemerintah, meskipun mereka menjual semua yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah bisa membayar seumur hidup angka itu. Mereka bukan hanya akan miskin, mereka akan terjebak dalam utang seumur hidup. Bagas dan Ibu Hendrawati menatap tumpukan kertas itu dengan tatapan kosong. Ini bukan lagi sekadar surat. Ini adalah vonis mati untuk masa depan mereka. "Kenapa, Ratna? Kenapa kau melakukan ini kepada kami?" desis Ibu Hendrawati dengan suara yang serak penuh kebencian. "Setelah semua penderitaan ini, kalian masih mau menghancurkan kami sampai tidak tersisa." Ratna menatap mereka untuk terakhir kalinya. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini tidak mempengaruhinya sama sekali. "Ini bukan tentang balas dendam, Bu," jawabnya dengan suara yang tegas. "Ini tentang keadilan. Ini tentang memastikan anakku punya masa depan yang aman, damai, dan jauh dari pengaruh racun kalian. Uang ganti rugi itu anggap saja sebagai dana jaminan untuk pendidikannya. Dana yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh ayahnya yang tidak bertanggung jawab." Dia kemudian menatap Bagas. "Kau lebih memilih harta daripada aku dan anakmu. Maka sekarang nikmatilah sisa hidupmu dengan kehilangan ketiganya." Dengan itu, Ratna merasa semuanya sudah selesai. Dia memberi isyarat kepada Pak Surya. Dengan sigap, Pak Surya membantunya berdiri dari sofa. Ratna tidak menoleh ke belakang lagi. Dia berjalan dengan langkah anggun dan mantap melewati lounge, meninggalkan mantan suami dan mantan ibu mertuanya yang terduduk diam di antara puing-puing kehidupan mereka. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini dia tanggung di pundaknya telah terangkat. Dia berjalan menuju awal yang baru. Ketika dia keluar dari lobi hotel dan menghirup udara segar sore itu, sebuah sensasi hangat yang aneh menghampiri perutnya. Perutnya mengencang dengan sangat kuat, lebih kuat dari kontraksi apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berhenti berjalan. Salah satu tangannya refleks memegang perutnya yang besar sambil menarik napas dalam-dalam. Pak Surya yang berada di sampingnya langsung menyadari. "Nona muda, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas. Ratna tersenyum tipis di antara ringisannya. "Sepertinya ada seseorang yang sudah tidak sabar untuk memulai kehidupan baru bersama ibunya," jawabnya. Saat itu Pak Surya tidak membuang waktu. Dengan ketelitian seorang ajudan terlatih, dia segera memberikan perintah. Salah satu mobil langsung berhenti di depan lobi. Ratna dibantu dengan hati-hati. Tidak ada kepanikan, hanya efisiensi yang tenang. Perjalanan menuju rumah sakit terbaik di kota dimulai. Di dalam mobil, di tengah rasa sakit yang datang bergelombang, Ratna menatap keluar jendela. Dia telah menutup satu bab paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan tepat di saat yang sama, sebuah bab baru dengan kebahagiaan terbesar akan segera dimulai. 7 tahun telah berlalu sejak malam badai terkutuk itu. 7 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup untuk luka sembuh, untuk kehidupan dibangun kembali, dan untuk menuai buah dari benih yang telah ditanam. Bagi Ratna, 7 tahun adalah perjalanan menuju cahaya. Bagi Bagas dan Ibu Hendrawati,
7 tahun adalah pencelupan abadi ke dalam kegelapan. Kehidupan di kediaman jenderal kini berpusat pada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang cerdas dan penuh tawa bernama Satria. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan halaman rumah telah disulap menjadi surga bagi anak-anak. Ada istana balon raksasa, badut, dan meja panjang yang dipenuhi kue-kue dan makanan lezat. Namun yang membuat pesta ini istimewa bukanlah kemewahan. Tamu-tamu utama Satria adalah anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk dari rumah singgah di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan Ratna. Itu adalah tradisi yang Ratna mulai sejak ulang tahun pertama anaknya. Sebuah cara untuk mengajarkan Satria tentang rasa syukur dan empati sejak dini. Ratna yang kini sudah memasuki usia 30-an memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Dia bukan lagi sekadar putri seorang jenderal. Dia adalah tokoh di dunianya sendiri. Yayasan yang dipeloporinya telah berkembang pesat menjadi lembaga advokasi perempuan dan anak yang paling disegani di negeri ini. Dia sering berbicara di forum-forum nasional. Suaranya yang lembut namun tegas menjadi harapan bagi banyak perempuan yang tertindas. Dia tidak mengubur penderitaan masa lalunya. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi lentera yang menerangi jalan bagi orang lain. Bu, lihat!" seru Satria sambil berlari ke arahnya, menunjukkan gambar robot yang baru saja selesai dia warnai di pojok melukis. Ratna berjongkok menyamakan tingginya dengan sang anak. "Wah, bagus sekali sayang, robotnya keren banget." Dia merapikan rambut Satria yang sedikit basah oleh keringat. Di mata putranya, dia bisa melihat kecerdasan ayahnya, Jenderal Adiputra Wicaksono, dan kasih sayang kakek nenek kandungnya yang tidak pernah dia kenal. "Kakek di mana, Bu?" tanya Satria menengadahkan kepalanya. "Itu dia," jawab Ratna, menunjuk ke arah gazebo di sudut taman. Di sana, Jenderal Adiputra Wicaksono, yang kini rambutnya sudah lebih banyak dihiasi, uban duduk berbincang dengan beberapa anak dari panti asuhan. Masa jabatannya sebagai jenderal aktif mungkin akan segera berakhir karena usia. Tapi perannya sebagai kakek adalah peran seumur hidup yang paling dia nikmati. Dia melihat Ratna dan Satria, kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya. Malam itu, setelah semua tamu pergi, ketiganya duduk di beranda belakang, menikmati sisa kue ulang tahun. Satria dengan kepolosan seorang anak tiba-tiba bertanya, "Bu, semua teman Satria punya ayah. Ayah Satria di mana?" Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang Ratna tahu suatu hari akan datang. Pertanyaan yang sudah tidak lagi menyakitkan. Dia sudah menyiapkan hatinya dan jawabannya. Dia memeluk putranya dengan erat. "Ayah Satria, ada sayang," jawabnya dengan lembut. Tapi ayah dan ibu tidak bisa bersama lagi. Seperti teman Satria yang ada beberapa yang ayahnya tinggal di kota yang berbeda. Yang paling penting, Satria harus tahu bahwa ibu dan kakek sayang sekali sama Satria. Sayang ibu dan kakek ke Satria tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Jenderal Adiputra menambahkan dengan bijaksana. Dan seorang laki-laki sejati itu, Satria, tidak dinilai dari siapa ayahnya, tapi dari perbuatannya. Jadilah anak yang baik, yang jujur, dan yang peduli pada orang lain. Itulah yang akan membuatmu menjadi pria yang hebat. Satria mengangguk. Dia tampak puas dengan jawaban itu. Baginya, dunianya sudah lengkap dengan kehadiran ibu dan kakeknya. Dia tidak merasakan kekurangan apapun. Ratna menatap ayahnya dengan penuh rasa terima kasih. Mereka telah berhasil membangun benteng cinta yang kokoh di sekeliling Satria, melindunginya dari bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, di sebuah sudut kota Surabaya yang terlupakan oleh pembangunan dan kemewahan, waktu seolah berhenti berputar. Di sebuah kamar kontrakan sempit yang sama, yang kini terlihat semakin kumuh dan pengap, Bagas dan Ibu Hendrawati menjalani sisa hidup mereka. 7 tahun tidak membawa perubahan apapun, selain menambahkan kerutan di wajah mereka dan memperdalam luka di jiwa mereka. Ibu Hendrawati kini lebih sering berbaring di tikar tipisnya. Penyakit rematik dan tekanan darah tinggi menggerogoti tubuhnya yang menua. Dia sudah tidak menjual gorengan lagi. Tidak ada tenaga.
Hari-harinya dipenuhi dengan keluhan tentang rasa sakit, tentang betapa tidak adilnya hidup, dan tatapan kosong yang sesekali melirik dinding yang kusam. Kebenciannya kepada Ratna telah berevolusi menjadi penyesalan pasif yang melumpuhkan. Bagas adalah satu-satunya tulang punggung. Usianya belum 40 tahun, tapi punggungnya sering sakit dan energinya terkuras dengan cepat. Pekerjaannya sebagai kuli angkut di pelabuhan telah menguatkan otot-otot lengannya, tapi juga telah mencabut cahaya dari matanya. Setiap hari dia berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam, membawa upah harian yang hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan seadanya. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka, hanya keheningan atau pertengkaran kecil karena masalah keuangan. Mereka adalah dua orang asing yang terjebak dalam kesalahan yang sama, terpenjara dalam sel penyesalan yang mereka bangun sendiri. Penderitaan terbesar mereka bukanlah kemiskinan. Penderitaan terbesar mereka adalah kenangan. Setiap malam mereka dihantui oleh bayang-bayang Ratna, bayang-bayang perutnya yang membuncit, dan bayang-bayang konvoi mobil mewah yang datang menjemputnya. Mereka dihantui oleh kata-kata, pestanya baru akan dimulai. Sekarang mereka sadar, pesta bagi mereka tidak pernah berakhir. Suatu hari Minggu yang cerah, pemerintah kota mengadakan festival rakyat di lapangan Pancasila. Yayasan Pelita Harapan Ratna adalah salah satu sponsor utama, mendirikan tenda besar untuk kegiatan anak-anak. Ratna tentu saja hadir bersama Satria. Secara kebetulan, Bagas mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan lepas untuk acara tersebut. Bertugas mengumpulkan sampah dan membersihkan area. Dia mengenakan seragam oranye yang lusuh dan topi. Wajahnya tertutup masker sehingga dia menjadi salah satu dari ratusan pekerja tanpa nama di tengah keramaian. Dari kejauhan dia bisa melihat tenda yayasan. Dia melihat Ratna yang tampak begitu cantik dan anggun sedang berbicara dengan beberapa tamu penting. Dan dia melihat Satria, putranya, berlari-lari dengan riang bersama anak-anak lain. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan pecahan kaca. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan seperti hantu yang mengamati dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Sebuah insiden kecil terjadi. Satria yang sedang asyik mengejar balon berlari terlalu kencang dan terpisah dari pengawasan ibunya. Dia menabrak kerumunan orang dan sedikit tersesat. Dalam momen paniknya, dia tidak sengaja menabrak seorang petugas kebersihan yang sedang membungkuk mengambil botol plastik. "Aduh!" seru Satria ketika dia jatuh. Bagas, petugas kebersihan itu, langsung terkejut dan berbalik. Dia melihat seorang anak laki-laki tampan berpakaian sangat bagus duduk di tanah. Refleks, dia mengulurkan tangannya yang kasar dan kotor untuk membantu anak itu berdiri. "Tidak apa-apa, Dik?" tanyanya. Suaranya serak. Satria mendongak. Dia menatap wajah pria di hadapannya, yang sebagian tertutup topi dan masker. Dia adalah anak yang sopan. "Tidak apa-apa. Maaf ya, Pak. Satria tidak sengaja," katanya sambil membersihkan celananya. Saat itulah Bagas menatap mata anak itu. Mata yang persis sama dengan mata Ratna. Bentuk wajahnya, senyum tipisnya yang malu-malu, masih ada jejak dirinya di sana. Jantungnya berhenti berdetak. Darah di tubuhnya terasa dingin. Ini dia. Ini putranya. Anak itu ada di sini, di hadapannya. Dia memanggilnya Pak, panggilan umum untuk orang dewasa yang lebih tua. Bagas membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang harus dia katakan? "Aku ayahmu?" Kalimat itu terasa begitu absurd dan mustahil. Lidahnya keluh, otaknya kosong. Dia hanya bisa menatap sosok kecil di hadapannya dengan tatapan yang bercampur antara kerinduan, kepedihan, dan kehancuran. "Satria sayang," sebuah suara merdu memanggil dari kejauhan. Ratna dengan ekspresi khawatir berlari menghampiri. Dia langsung memeluk putranya, memeriksa apakah ada yang terluka. "Kamu tidak apa-apa, Nak. Jangan lari-lari dari ibu." "Tidak apa-apa, Bu. Tadi Satria jatuh, tapi dibantu sama bapak ini," jawab Satria sambil menunjuk ke arah Bagas.
Ratna menolehkan kepalanya ke arah petugas kebersihan. Tatapannya hanyalah tatapan sekilas, tatapan sopan, dan berterima kasih dari jarak yang biasa dia berikan kepada orang asing. Dia sama sekali tidak mengenali pria di balik seragam oranye itu. Wajah yang kotor dan kuyu itu tidak lagi menyerupai sosok yang dulu dia cintai. "Terima kasih, Pak," kata Ratna dengan singkat. Kemudian dia menggandeng tangan Satria dan pergi kembali ke dunianya yang gemerlap. Bagas tetap berdiri tak bergerak, membeku di tempat. Kantong sampah di tangannya terasa sangat berat. Dia baru saja melihat putranya. Dia baru saja berbicara dengan putranya. Dan putranya memanggilnya Pak, sebuah panggilan untuk orang asing. Dia baru saja berhadapan dengan Ratna. Dan Ratna menatapnya tanpa secuil pun tanda pengenalan. Saat itulah dia memahami makna karma yang sesungguhnya. Hukumannya bukan kemiskinan atau kerja kasar. Hukumannya bukan ejekan dari orang-orang. Hukumannya adalah menjadi tidak terlihat, terhapus, dianggap tidak pernah ada. Bagi istri yang dulu dia cintai dan anak kandungnya sendiri, dia hanyalah seorang petugas kebersihan tanpa nama. Dia bukan lagi penjahat dalam cerita mereka. Dia bahkan sama sekali tidak ada dalam cerita itu. Dia menundukkan kepalanya, membiarkan hiruk-pikuk festival di sekelilingnya menjadi kebisingan latar belakang bagi keheningan abadi di jiwanya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah lubang hitam penyesalan yang akan menemaninya sampai akhir hayatnya. Dan di ujung jalan hidupnya yang sunyi, hanya ada gema tawa seorang anak yang tidak pernah dia kenal.